Suamimu pernah cari kamu? Iya, pernah telepon suami, pernah telepon Miss Yuni. Oh, terus? Suamimu telepon aku ngapain? Iya, katanya nyari saya. Emang saya waktu pulang. Oh, terus? Terus? Mbak? Halo? Duh, hatiku kecepet nih. Halo? Iya, Miss. Maaf, Miss. Kenapa? Waktu pulang suamimu nyari saya, nyari kamu. Terus? Iya, dia waktu itu pernah telepon Miss Yuni. Katanya saya kan waktu itu nge-break sama majikan. Saya pulang Indo. Terus? Tapi saya kan pulang, tapi saya nggak pulang ke rumah. Terus? Gitu. Nah, suami saya padahal masih ada kontak sama saya, cuman saya emang dia nggak tahu keberadaan saya di mana saat ini saya. Terus? Ya dia bilang saya sudah telepon Miss Yuni, katanya. Dia bilang kayak gitu, kemanapun kamu pergi akan saya cari. Dia bilang gitu, Miss. Terus? Masalahnya sekarang di mana? Sekarang saya ada di satu tempat, Miss. Saya emang pergi. Dok, jangan pakai handfree, Dok. Soalnya kamu pakai handfree mau sebuli Miss Yuni mencelat. Ya, sudah. Yang keras, Dok. Terus gimana? Ceritanya adalah kamu nge-break pulang Indonesia. Terus habis itu suamimu nyari saya, gitu. Iya, pernah telepon Miss Yuni. Terus? Keberadaan saya. Terus apa jawabannya Miss Yuni ke mereka? Miss Yuni bilang katanya nanti hari Sabtu saya kabarin. Dia bilang kayak gitu. Miss Yuni bilang begitu katanya dia. Wah, hebat banget Miss Yuni bisa ngabarin orang tanpa mencari. Emangnya Miss Yuni dukun? Nggak tahu, katanya nggak apa ya, entah itu dia yang ngarang cerita atau gimana, aku nggak tahu, Miss. Intinya dia udah pernah telepon Miss Yuni, dan Miss Yuni bilang kalau istri itu pergi dari suami pasti ada sesuatu kan gitu. Betul. Miss Yuni waktu itu bilang kayak gitu. Terus? Ya, emang kami ada masalah, Miss. Ya karena itu kan saya tidak berjanji bahwa hari Sabtu saya akan cari dia. Nggak mungkin saya janji sama orang hari Sabtu, Mbak. Ya nggak tahu, Miss. Ya intinya saya mau konfirmasi sama Miss Yuni bahwa keberadaan saya sekarang ada. Cuman emang sengaja saya nggak datang pulang ke rumah gitu, Miss. Oke, nah saya tidak ikut campur nih. Saya tidak mau ikut campur masalah keluarga. Waktu itu saya kayaknya masih ingat nih bahwa saya tidak akan ikut campur masalah keluarga. Pasti ada alasan tertentu kalian marahan atau berpisah. Tapi ingat, saat kamu bertengkar dengan suamimu jangan sampai berdampak pada anakmu atau sama ibumu atau sama keluargamu. Itu aja yang saya minta. Karena saya tidak tahu pokok permasalahan kalian. Saya tidak mau ikut campur. Iya, saya hanya ingin berpesan buat teman-teman jangan sampai mengalami nasib seperti saya punya suami. Saya baru menikah, Miss. Baru menikah dan saya menikah satu minggu menikah. Saya balik ke 1 minggu menikah, terus saya balik ke Hong Kong, dan setelah 3-4 bulan di Hong Kong saya nggak kuat, saya kondisi depresi, saya pulang, Miss. Kondisi depresi habis menikah? Iya. Depresi. Kenapa depresi kalau boleh tahu? Apa boleh saya cerita, Miss? Silakan. Yang penting jangan menyebut nama siapapun karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down, itu aja sih. Intinya, Iya. kan kamu habis ngerasain manuk nih 1 bulan, kan nggak mungkin juga kamu depresi gara-gara manuk dong. Bukan 1 bulan, Miss. Saya menikah cuma 1 minggu. Lah iya, kamu nggak mungkin dong gara-gara ngerasain manuk 1 minggu terus kamu depresi. Bener nggak sih? Ya karena masalah itu, Miss. Karena awal ceritanya sebelum saya pulang, saya pacaran sudah lama sama suami saya nih. Memang tetangga saya. Pacaran selama 4 tahun. Saya percaya tuh waktu saya mau dia menyuruh saya pulang untuk menikah itu. Terus? Dan saya pikir ini pikiran saya, nggak tahu kenapa saya selalu bersangka baik sama orang. Nah, saya titipin uang 20 juta sama
Saya beli sepeda motor 2. Terus sebelum saya pulang saya berpikir setelah saya menikah saya udah nggak mau kerja lagi, Miss. Saya tadinya udah nggak mau kerja. Nah, saya ada kendaraan, satu buat saya, satu buat suami saya gitu. Nah, akhirnya pulanglah saya sampai di Indonesia, Miss. Dan karena sebelum pulang itu semua di rumah sudah dipersiapkan gitu loh. Saya pulang itu tinggal ijab kabul gitu, ijab kabul ya. Sudah sampai di rumah saya tanya, uang saya mana? Saya bilang gitu. Uangnya katanya uangnya ada gitu. Padahal saya hanya punya waktu cuti 2 minggu saat itu, Miss. Motor pun tidak ada, uang pun habis. Akhirnya habis nikah, Miss, saya balik lagi ke Hong Kong. Nasib baik saat itu majikan saya belum belum memutus visa saya di imigrasi gitu loh, Miss. Akhirnya saya telepon lagi sama majikan saya. Habis menikah, hari itu menikah tanggal 25, 26 saya telepon majikan saya, bos saya mau balik lagi ke Hong Kong, kata saya gitu. Terus majikan saya kirimin itu, Miss, tiket. Ya itu habis menikah saya balik lagi ke Hong Kong karena saya merasa kecewa gitu loh. Kenapa dia gadaikan motor saya, uang saya habis, Miss. Oke. Nah, sudah itu saya kembali lagi ke Hong Kong dan mungkin pikiran saya nggak kuat itu ya, Miss. Nggak kuat sama beban itu. Jadi sebentar Dok. Sebentar. Kamu pacaran sama dia 4 tahun? Iya, Miss. Menikah seminggu, terus kamu kamu balik lagi ke Hong Kong karena uang selama kamu bekerja kamu titipkan sama calon suamimu ini ternyata habis. Bisa dibilang habis, gitu aja. Iya, emang nggak ada sama sekali. Oke, jadi kamu membawa luka. Kamu pikirnya pingin pensiun, tapi kamu membawa luka. Akhirnya kamu depresi, balik lagi ke Hong Kong. Saat balik lagi ke Hong Kong, kamu tidak seperti biasanya lagi. Akhirnya kamu dipecat oleh majikan. Saya bukan dipecat, Miss. Tapi emang saya mengundurkan diri lagi sama majikan saya. Majikan saya tahu, saya cerita sama majikan saya kondisi. Majikan saya bilang, kamu kan katanya mau pulang, mau menikah gitu, Miss. Jadinya kamu depresi gara-gara itu? Iya, depresi bukan gara-gara uangnya, Miss, karena saya malu. Kenapa? Karena keluarga saya sudah mengingatkan bahwa tidak menyetujui gitu. Orang tua saya tidak setuju menikah dengan suami saya ini tadinya, Miss. Itu tetanggamu atau sebagaimana, Dok? Iya, tetangga kampung. Aduh. Yang membuat saya depresi bukan itu. Semua orang mengingatkan saya saat itu, tapi saya tidak percaya dengan omongan orang-orang itu, Miss. Oke. Saya tetap dapat pendirian saya bahwa dia bukan laki-laki seperti itu, dia orang baik. Oke. Nah, pas saya pulang baru saya tahu kenyataannya memang seperti itu, Miss. Uang dihabiskan semua. Uang sama sepeda motor, saya ada dua sepeda motor, Miss, semua digadaikan. Waduh. Terus? Ya, terus akhirnya saya pulang, karena saya nge-break, jadi saya harus bayar majikan kan, Miss. Saya bayar majikan 1 bulan gaji. Saya nggak ada uang karena saya nggak kuat. Akhirnya saya minta sama dia, tolong kasih saya sedikit uang untuk beli tiket. Karena kenapa saya nggak dibelikan tiket sama majikan? Karena saya kan sudah dibelikan majikan waktu pulang itu udah dibelikan tiket pulang pergi dan perjanjian, berarti kontrak kamu yang kayak ini nanti kamu pulang harus beli sendiri gitu. Makanya saya nggak dapat uang tiket dari majikan. Saya kayaknya inget lupa, suamimu pernah telepon aku beneran memang. Tapi saya waktu itu berkata bahwa pasti ada masalah, baru menikah kan nggak mungkin hilang juga. Iya, dan saya pun di-upload di grup-grup Hong Kong, dicari foto saya pun beredar di sana. Mencari keberadaan saya yang menghilang, padahal dia masih kontak sama saya, hanya karena dia tidak tahu posisi saya
di mana. Oke. Itu Miss, jadi saya bukannya hilang, saya hanya ingin konfirmasi, saya bukan hilang, saya menghilang, saya bukan hilang. Nah, ini yang selalu ingin saya sampaikan pada para suami. Kenapa saya bukannya tidak percaya istri kalian hilang atau seperti apa? Karena ya ini yang saya selalu katakan, istrimu itu nggak hilang, tapi istrimu itu jenuh, kesel karo awakmu gitu. Kesel, ngerti kesel apa ora? Sampai stres, sampai gendeng. Saya tidak membela ini mbaknya ya, saya nggak kenal mbaknya ini ya, saya tidak kenal ya. Jadi sekali lagi bukan saya membela ya. Buat masnya, saya cuma ingin bilang nih, saya selalu katakan, saat perempuan sudah capek, mereka akan pergi dengan tiba-tiba. Jadi kalian jangan tanya kenapa gitu loh, paham nggak sih? Kenapa? Ya karena pasti dong. Kamu nggak cerita bahwa uangnya dia kamu habiskan. Kamu janji sama dia beliin sepeda motor 2. Kamu janji beliin sapi 15. Alah, tiba-tiba ludes no dewe. Mau gawe foya-foya mbek keluargamu. Ya jelas, Mas. Wong wedon longso, Mas. Jangan ya, Mas ya. Nikah sama TKW jangan diret ya, Mas ya. Jangan. Ini Mbak misek-misek nangis loh. Yo ala kok kebacut mentau wong lanang iki. Bener nggak? Tapi, iya Miss, tapi kondisi saya saat ini sedang depresi, Mem. Kamu depresi, Nduk? Oke, sebentar. Kenapa harus depresi, saya? Jangan depresi, sayang. Kenapa? Ya, itu Miss, saya malu sama keluarga karena sudah berbagai cara saya meyakinkan orang tua saya untuk mendapatkan restu agar bisa menikah dengan dia. Satu itu udah dengan tetangga-tetangga saya pun, kenapa saya nggak mau pulang ke kampung saya karena saya malu menanggung beban habis menikah. Sebentar. Nah ini kamu habis menikah dihabiskan uangmu oleh suamimu dan kamu malu menghadapi orang tuamu dan kamu juga ngilang dari keluargamu. Jangan Bukan, saya gimana, saya harus gimana, saya memang waktu pulang saya minta orang tua saya mengirimkan uang saya 20 juta Mem, kemarin itu Miss, dua bulan yang lalu mengirimkan saya 20 juta untuk tiket dan saat saya kos di luar, karena saya keluar masuk rumah sakit sini jadi saya butuh uang. Saya butuh uang untuk kos dan kamu sekarang kaburan. Enggak, Miss, saya udah ada di Indonesia. Oh, kamu sudah ada di Indonesia. Oke. Nah, sayang, sebentar. Saya tidak ikut campur masalahmu, tapi tetap kamu harus menghubungi keluargamu. Jangan sampai kamu tidak menghubungi keluargamu. Kalau sampai terjadi sesuatu sama ayahmu, ibumu, keluargamu, kalau cuma sakit saja nggak apa-apa. Bagaimana kalau salah satu dari mereka meninggal dan kamu tidak menghubunginya? Kamu akan menyesal seumur hidup gara-gara laki-laki ini. Ngerti? Saya malu, Miss. Saya malu. Nduk. Tidak ada seorang ibu pun yang akan menyakiti hati anaknya. Percayalah. Teleponan ibumu, Nduk. Yakin ya? Yakin? Kondisi saya pun saat ini sedang sakit. Saya masih harus berobat. Jujur ya, memang saya sakit, saya punya sakit, tapi ngerti, tapi kamu tidak menghubungi keluargamu. Apakah kamu tahu ibumu sakit? Apakah kamu tahu keluargamu sakit, Nduk? Ayo, jangan. Saya berharap orang tua saya baik-baik saja, Miss. Hanya saat ini saya ingin menenangkan pikiran saya. Saya ingin saat saya kembali, saya sudah dalam keadaan normal, gak seperti ini. Saya bukan orang gila, saya masih waras. Gini loh sayang. Saat kamu sembuh, kamu bisa garansi bahwa orang tuamu masih ada di sana, sayang? Hah? Kamu yakin? Saat kamu bersembunyi, orang tuamu bisa menunggu. Emangnya kamu tahu kontrak hidup kita sama Tuhan, sayang? Ayo semangat. Miss, hanya saya mau berpesan buat seandainya suami saya mencari
saya lagi timis atau buat teman-teman buat pelajaran. Jangan sampai seperti saya. Masih beruntung saat ini saya masih waras, saya nggak masuk rumah sakit jiwa. Memang saya dalam keadaan tertekan dan saya Berarti kamu itu malu, bercampur aduk, gagal. Pikiranmu sudah nggak karu-karuan. Boleh nggak aku telepon ibumu sendiri, aku berbicara dengan ibumu sendiri, biar ibumu tidak khawatir keadaanmu. Boleh nggak? Ingat, doa ibu itu menembus langit ketujuh, Mbak. Mungkin dengan doa ibu kamu bisa sembuh. Boleh Miss Yuni, boleh telepon. Nanti Miss saya kasih nomor teleponnya. Siap. Hanya saya ingin kasih tahu ke orang tua saya keadaan saya baik-baik saja. Cuma saya memang sedang sakit. Saya ingin. Oke, siap. Saya punya sakit. Saya punya sakit kanker otak, Miss. Kamu punya sakit kanker otak. Kalau kamu tidak berbicara dengan orang tuamu, bagaimana mereka bisa tahu, sayang? Mereka sudah tahu, Miss. Mereka sudah tahu, tapi karena saya sering berobat ke rumah sakit dan saya sudah habis banyak memang untuk menyembuhkan sakit saya ini. Cuman saya hanya selalu bilang saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa. Saya hanya meyakinkan orang tua saya bahwa biar mereka tidak terpikir gitu loh, Miss, bahwa saya sehat, saya tidak apa-apa. Memang secara badan saya, jiwa saya nggak sakit, Miss. Biasa, nggak sakit. Cuman hanya emang saat rasa itu datang, itu saya drop. Cuman kalau lagi keadaan enggak. Maaf, kamu orang mana sih kalau boleh tahu? Kamu orang mana sih? Orang Jawa Tengah, Miss. Saya Jawa Tengah. Saat ini saya memang sedang berjuang. Saya berjuang untuk hidup saya sendiri, untuk menyembuhkan sakit saya, dan berjuang untuk semoga Tuhan memberikan saya umur panjang, bisa saya bersujud di kaki ibu saya untuk minta maaf. Oke, gini aja, Mbak. Minta nomor ibumu. Kamu akan lebih sedih lagi saat mendengar suara ibumu. Sekarang saya lagi live nih. Saya minta nomor ibumu, saya berbicara dengan ibumu dan kamu dengarkan jeritan hati ibumu. Jika kamu berpikir ingin berbicara dengan ibumu, maka aku akan sambungkan. Minta nomor ibumu dulu. Enggak, Miss, saya hanya ingin kalaupun Miss telepon keluarga saya, hanya katakan saya ada di Indonesia dan saya sedang mencari ketenangan jiwa saya sendiri dan ngerti. Makanya saya bilang sekarang minta nomor telepon ibumu. Saya lagi live nih, saya telepon ibumu, dengerin suara hati ibumu. Boleh? Losno pikiranmu biar kamu cepat sembuh. Kalau kamu mikir kayak gini, kamu nggak sembuh, sayang. Ngerti nggak maksud saya? Iya, Miss, tapi saya nggak tega dengan orang tua saya dan nggak tahu saya harus gimana. Perasaan saya ini, semoga saja saya kuat. Karena saya yakin saya kuat, masih banyak hal yang harus saya selesaikan. Mbak, sebentar. Kamu emangnya tahu hidup kita sampai kapan? Kamu mungkin kuat. Bagaimana dengan orang tuamu? Kamu kuat, tapi bagaimana dengan orang tuamu, sayang? Ayo, jangan egois. Minta nomornya ibumu, aku yang telepon, kamu cuma dengerin. Kamu ada di sebelahku, kamu jangan ngomong apapun. Enggak tak sambung no. Ayo. Baik, Miss. Ayo, biar sembuh, ayo. Aku bantu doa kamu. Iya, Miss, kasih nomornya. Oke, kasih nomor. Teman-teman, jangan berprasangka buruk ya. Sekali lagi ada komen yang nggak enak nih. Giliran sekarat ingat keluarganya, nggak gitu konsepnya kali. Jangan gitu dong. Ingat loh, kita belum tahu ajal kita juga loh. Kita nggak tahu seperti apa dan bagaimana. Jangan menghakimi ya. Saya mohon jangan menghakimi ya.
Karena kita kesamaan sama saya tuh nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi jangan menghakimi, saya minta jangan menghakimi. Sakit kan. Ya mungkin ini teguran dari Tuhan bahwa ibunya melarang dia mencintai laki-laki tetangganya sendiri, tapi pada akhirnya dia tetap menikah dengan tetangganya sendiri. Tapi bukan berarti kita harus menghujat loh. Jadi jangan sampai menghujat. Saya sudah katakan bahwa jangan biasakan menghujat di media sosial juga. Kita nggak pernah tahu, kita juga nggak akan tahu bagaimana akhir cerita hidup kita. Ya, jangan menghakimi gitu dong. Saya tidak ingin di kolom komentar kalian tuh menghujat satu sama lain. Orang sudah sakit kalian hujat gitu loh. Kalau baca gimana sih? Nggak gitu konsepnya. Kita nggak boleh. Sampean sama saya tuh nggak tahu ajal kita. Kalau sudah melihat orang lain keserimpahan atau apapun, itu masih mending loh. Belum tentu kita matinya juga dalam keadaan baik-baik loh. Jangan gitu. Ya. Jangan. Apalagi ngomong sekarat-sekarat, jangan dong. Kita belum tentu sampai di tahapnya dia juga. Ini masih mending dia ditegur Tuhan dengan cara dia kanker. Ingat, sakit itu teguran dari Tuhan. Jangan ya, jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan menghujat. Mereka nggak butuh hujatan dari kalian, mereka butuh doa juga. Jadi kalau kalian menghujat kayak gitu, kita nggak tahu. Benar nggak sih? Jadi jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Walaupun berkomen-komen, saya tidak ingin komen kalian menyakiti satu sama lain. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Saya tidak ingin satu sama lain melukai. Kita di sini sama-sama kok. Kita nggak tahu ajal kita di akhir cerita itu seperti apa dan bagaimana. Saya tidak bersependapat dengan kalian yang menghujat orang lain. Karena kalau kita menghujat orang lain, kita kebiasaan menghina orang lain dengan mudahnya.